Oh, mantap, mantap, mantap. Jumpa ketemu lagi dengan saya, Mister Montaha. Ya, sebagaimana biasa pagi-pagi seperti ini, pikiran saya masih segar, saya masih benar-benar enjoy untuk membuat konten seperti biasanya. Dan bisa ditebak konten yang dibikin kali ini sebagaimana yang saya pegang apa ini. Haha, ini adalah gedang ya. Cara Jawa gedang, ya kan? Kalau kita katakan dalam bahasa Indonesia, ini adalah pisang. Selanjutnya kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris, ini adalah B A N A N N. Itu kalau dieja ya, B A N A N A. Berarti banana. Kalau ditulis banana. Bagaimana pengucapannya? Apakah sama antara tulisan dan bacaan? Tidak. Ada sedikit berbeda. Perbedaannya bagaimana? Ya kalau dituliskan banana, kalau diucapkan banana, 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 banana. Jadi B-nya ini bersuara O, B, bukan ba, banana, banana, banana. Padahal tulisannya adalah banana. Diucapkan banana. Ya, nggak jauh berbeda antara tulisan dan bacaan mirip, hanya hanya berbeda bunyi pada huruf B, BA dan B, banana dan banana. Banana, banana artinya pisang. Hahaha. Jadi ini kalau kita ucapkan bahasa Inggris adalah banana, artinya pisang. Saya pikir ini murid-murid saya di kelas, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kalau ditanya, "Le, ini buah apa?" Insya Allah jawabnya anak-anak sudah bisa semua. Oh, ini banana, pisang. Nah, kali ini akan saya jadikan topik dari konten saya di pagi ini ialah ngetopik tentang banana, ialah pisang. Nah, dari banana yang kami miliki di sini, saya akan mencoba menghitung ya, menghitung ada berapa pisang di sini, ada berapa pohon pisang. Kalau pisangnya sih banana, kalau pohonnya itu tree. Kalau kita jadikan frasa, pohon pisang, berarti banana tree. Banana tree, banana itu pisang, tree itu pohon, digabung banana tree, artinya pohon pisang. Ada berapa pohon pisang dalam satu dapur ini? Ini kalau saya hitung ya, coba saya hitung ya. One, kemudian two, kemudian three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13. Wow, 13, 14. Wow, 14. Ada lagi ya. 14, 15. Wow, sak dapur ini ada 15 pohon pisang. Dari yang besar hingga yang kecil, tadi sudah saya hitung ada 15 pohon pisang. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengungkap suatu ungkapan atau suatu kalimat ada 15 pohon pisang. Ada 15 pohon pisang. Kalau kalimat ini kita ucapkan ke dalam bahasa Inggris, kira-kira seperti apa? Nah, tentu di sini
kita harus punya banyak vocab, kita harus punya banyak ungkapan, sehingga ada 15 pohon pisang bisa kita ucapkan dalam bahasa Inggris. Misalnya saya mengucapkan itu insya Allah bisa. Insya Allah tidak ada kesulitan karena vocabnya saya sudah punya dan struktur kalimat yang akan digunakan saya pun sudah paham. Sehingga kalau saya ucapkan dalam bahasa Inggris, insya Allah begini bunyinya. There are 15 banana trees. There are 15 banana trees in my garden. Haha, mantap. Kalau saya terjemahkan mungkin di kebun saya ada 15 pohon pisang. Ada 15 pohon pisang di kebun saya. Itu kalau saya katakan dalam bahasa Indonesia. Tetapi oleh karena konten saya ini adalah isinya bahasa Inggris, maka kalimat apapun dalam bahasa Indonesia yang saya ucapkan, saya berusaha untuk bisa mengalihkan atau memindahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Sehingga kata-kata atau kalimat ada 15 pohon pisang di kebun saya. Ucapkan bahasa Inggris, maka tentu saya bisa mengucapkannya. There are 15 banana trees in my garden. There are 15 banana trees in my garden. Ada 15 pohon pisang di kebun saya. Nah, ini namanya kalimat berita ya, kalimat informasi, menginformasikan bahwa saya adalah memiliki sebanyak 15 pohon pisang yang ada di kebun saya. Artinya apa? Artinya kalimat ini bisa kita maknai bahwa I have 15 banana trees in my garden. Saya punya 15 pohon pisang di kebun saya. Jadi kalimatnya bisa kita ucapkan there are 15 banana trees in my garden. Bisa pun kita klaim I have 15 banana trees in my garden. Dari sini artinya saya sudah belajar berucap. Saya sudah belajar bahasa Inggris. Saya sudah belajar menghafalkan vocab. Saya sudah belajar menyusun kalimat. Saya sudah belajar bisa mengemukakan satu pikiran, satu gagasan dalam bahasa Inggris yang sudah saya ketahui poinnya, lalu kemudian saya ungkap kepada bahasa Inggris yang saya pelajari. Bahasa yang saya pelajari dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Nah, sebab itu kalau jumlah dari pohon pisang yang sudah saya katakan tadi, lalu kemudian ditanyakan dengan bentuk kalimat tanya, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, kamu punya pohon pisang berapa? Berapa pohon pisang yang kamu punya di kebun kamu? Nah, itu kan masih dalam bahasa Indonesia ya. Bagaimana kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris? Nah, tentu seperti ini bunyi kalimatnya. How many banana trees? How many banana trees you have in your garden? How many banana trees you have in your garden? Berapa banyak pohon pisang yang kamu punya di kebun kamu? How many banana trees you have in your garden? Berapa banyak pohon pisang yang kamu punya di kebun kamu? Jawabnya seperti tadi ya. Jawabnya adalah I have 15 banana trees in my garden. Saya punya 15 pohon pisang di kebun saya. Kalimat ini di samping seperti itu bisa kita ucapkan yang pilihan yang lain juga bisa kita katakan there are 15 banana trees in my garden. Ada 15 pohon pisang di kebun saya. Itulah
konten kali ini ngebahas tentang banana, pohon pisang. Jumlahnya ada berapa? 15. Di mana tempatnya? Di kebun saya. Siapa yang punya? Saya sendiri, Mister Muntaha yang ngonten. Jadi konten saya sementara ini nggak jauh-jauh, ya ambil di kebun sendiri dengan materi tanaman yang ada akan saya bahas satu demi satu. Insya Allah kalau ini sudah selesai, sudah habis, sudah tuntas, saya akan pindah lokasi ya, pindah tempat, ya boleh di pantai, boleh di sawah, boleh di mana. Yang penting tempat adalah menentukan untuk semangat daripada nonton video yang dibikin, agar tidak bosan dan tidak jemu. Adapun materi, insya Allah sampai saya meninggal tidak akan pernah habis. Materinya segudang materi, tidak akan pernah habis yang namanya materi. Untuk tempat, ini yang kadang-kadang kita mikir ya, ini kita ambil background di mana yang paling paling bagus. Ya sementara di sini dulu nggak masalah. Yang penting kita tetap semangat, enjoy, tidak menyerah, tidak putus asa. Bahwa belajar itu tidak hanya di kelas, ini pun namanya belajar. Ya, siapa yang saya ajar di sini, ya gendruwo lah. Mungkin nggak ada murid-muridnya, tapi saya mbakar sendiri ya. Seperti orang gila, tapi saya tidak gila. Saya masih waras, tapi hanya sebatas dunia konten karena sudah zamannya sekarang adalah zaman ngonten. Saya pun ikut-ikut ngonten. Bagi saya ngonten termasuk bermanfaat. Bermanfaatnya di mana? Saya termasuk tambah cerdas. Yang pecinta bahasa Inggris, insya Allah juga akan tambah pengetahuan. Itu adalah harapan saya. Oke, sekian dari saya, Mister Muntaha. Semoga Anda tetap semangat dan jangan kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Itulah untuk kita. Wassalam. Selamat belajar.